Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa. Yang pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah farmakoterapi dengan materi mengenai tentang kanker ovarium. Jadi di mata kuliah ini kita akan bahas secara mendalam aspek patofisiologi, mekanisme, prognosis, deteksi, pencegahan, serta pendekatan penata laksanaan terapi kanker ovarium secara farmakologis dan non-farmakologis dalam upaya penanganan kanker ovarium. Untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengganti pertemuan sebelumnya yang karena ada libur gitu ya, sehingga dilaksanakan secara online via YouTube. Dan nantinya mahasiswa diharapkan untuk bisa meringkas dari materi yang saya sampaikan hari ini sebagai bentuk absensi keaktifan perkuliahan. Nah, apa itu kanker ovarium dan mengapa penting? Kanker ovarium sendiri adalah sebuah keganasan nih, kanker ganas yang berkembang pada jaringan ovarium. Salah satu organ utama di sistem reproduksi wanita. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer. Kenapa dia disebut silent killer? Karena tidak ada gejala spesifik yang tahap awal gitu ya. Bahkan biasanya kasus terdeteksinya itu sudah sampai ke tahapan stadium lanjut aja, tidak ada benar-benar identifikasi atau gejala-gejala awal yang menyebutkan bahwa dia memang positif kanker ovarium selain melalui deteksi laboratorium. Secara global, kanker ovarium itu menempati peringkat 7 kanker paling umum pada wanita di seluruh dunia dengan sekitar 314.000 kasus baru per tahun, dan juga merupakan penyebab kematian tertinggi di antara semua kanker ginekologi dengan angka kematian mencapai 207.000 per tahun secara global. Berdasarkan tipenya, kanker ovarium ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah karsinoma epitelial ya, 90%. Terus kemudian yang kedua adalah tumor sel germinal. Dan yang ketiga tumor stroma tali pusat atau sex cord stromal tumor. Kalau melihat dari gambaran ini adalah gambaran yang terkait dengan ovarium. Pada beberapa bagian ovarial Toast ini yang menjadi salah satu yang mengalami proses cancer atau pertumbuhan sel yang abnormal dan bertumbuh terus-menerus tanpa mengalami proses apoptosis. Nah, kejadian itulah yang menyebabkan kemudian dikategorikan sebagai kanker ovarium. Lalu kalau tadi dibahas bahwa ternyata kalau melihat penyebabnya itu tidak secara spesifik gejalanya timbul, tetapi kalau kita melihat ya berdasarkan beberapa riset ya studi menunjukkan jika kanker ovarium itu disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, hormonal, serta lingkungan. Serta pemahaman faktor resiko sangat penting untuk identifikasi dini dan strategi pencegahannya. Nah, kalau kita melihat lagi, di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada faktor resiko genetik dan faktor resiko non-genetik. Kalau kita melihat dari faktor genetik di sini ada terjadinya mutasi. Mutasi itu kalau kita bahas di awalan kita membicarakan tentang kanker itu adalah proses mutation itu adalah pergantian atau abnormalitas dari suatu gen yang terjadi, bisa dalam bentuk pembacaan DNA-nya, codingnya, bisa dalam bentuk replikan DNA menjadi RNA-nya. Nah, itu yang terjadi di beberapa titik-titik bagian dari gennya itu. Nah, kalau dari lihat di sini untuk faktor genetiknya di sini yang pertama adalah adanya mutasi yang terjadi pada gen BRCA1 dan BRCA2 hingga resikonya meningkat 40-60%. Lalu apa itu mutasi gen BRCA1 dan BRCA2? Ini sebenarnya merupakan gen manusia
yang bertugas sebagai supresor protein atau penekan adanya tumor atau tumor supresor protein. Ini didefinisikan sebagai breast cancer gen 1 dan gen 2. Jadi BRCA itu breast cancer gen 1 itu kalau BRCA 1, kalau BRCA 2 berarti gen 2. Nah, kedua gen ini yang notabene merupakan sebuah gen yang mengatur eh, sinyal terkait dengan penekanan tumor. Jadi apabila tumor itu kan artinya bertumbuhnya jaringan menjadi lebih besar ya. Bisa dia bereplikan, bisa memperbanyak diri, akhirnya membentuk namanya tumor sebelum menjadi cancer nantinya. Nah, tumor itu sebenarnya tubuh kita itu sudah ada signaling sendiri untuk memberikan sinyal bahwa stop atau tekan dulu tumornya agar tidak bertumbuh secara berlebihan. Makanya ini salah satunya peran dari BRCA1 dan BRCA2 ini sebagai genetik yang penghasil penekan tumor atau tumor supresor protein. Tetapi ketika terjadi mutasi pada genetik itu sehingga karena tidak ada lagi tumor supresor proteinnya sehingga yang terjadi pertumbuhan tumor menjadi tidak terkendali, menjadi lebih besar dan selanjutnya lebih besar lagi. Gitu. Terus yang kedua di sini ada sindrom Lynch atau HNPCC terkait mutasi gen MMR. Sindrom Lynch ini adalah suatu kondisi genetik warisan yang dimana secara genetik itu memunculkan bahwa seseorang yang mempunyai kondisi sindrom Lynch itu memiliki resiko kanker yang naik lebih tinggi. Dengan melihat apa? Dengan melihat bahwa terjadi mutasi pada bagian genetik MMR. MMR ini singkatan dari mismatch repair. Mismatch repair. Jadi dia itu merupakan seperti satpam gitu ya, yang akan memeriksa misalnya ada ejaan DNA yang salah dalam proses coding pertumbuhan sel. Jadi ketika ada DNA pada proses apa namanya reproduksi sel baru itu salah dalam membaca ejaan DNA-nya, maka gen MMR ini atau mismatch repair ini akan melakukan proses perubahan, mengganti dulu. Tetapi ketika terjadi mutasi pada bagian gen itu, maka sel tidak bisa memperbaiki kesalahan dalam salinan DNA-nya. Sehingga kesalahan yang ada itu memunculkan mutasi lagi, mutasi lagi, mutasi lagi, sehingga dia memiliki coding yang tidak dapat mengalami proses apoptosis atau akhirnya akan terakumulasi menjadi tumor dan kemudian memicu adanya cancer. Yang ketiga adalah mutasi pada bagian TP53. Ini pada kasus kategori cancer ovarium jenis karsinoma serosa derajat tinggi. Untuk TP53 itu singkatan dari protein P53. Dia bertugas sebagai penjaga genom yang tugasnya adalah menghentikan siklus sel apabila terjadi kesalahan. Jadi kalau kita lihat tadi kan di mismatch repair kan ada yang dia berfungsi untuk memeriksa memperbaiki kesalahan untai DNA-nya. Tetapi di TP53 atau protein P53 itu dia bertugas sebagai penjaga yang ketika terjadi kerusakan sel maka dia akan memicu untuk apa namanya sinyal untuk proses apoptosis atau kematian jaringan atau kematian sel. Tetapi ketika terjadi mutasi pada jaringan itu sehingga tidak ada proses menghentikan siklus sel sehingga pertumbuhan reproduksi sel menjadi terus-menerus terjadi, tidak ada proses menghentikan siklus sel sehingga proses yang seharusnya ada sinyal apoptosis dikeluarkan itu tidak terjadi. Terus yang keempat adalah memang adanya riwayat genetik keluarga kanker ovarium maupun payudara. Karena di sini gen terkait dengan apa namanya pertumbuhannya resiko seperti penekan tumor tadi BRCA1, BRCA2 itu juga terletak pada di payudara sehingga sangat sangat rentan hubungannya mutasi bahkan metastas itu terjadi perpindahan dari eh, apa pada bagian genetik BRCA1 yang sebelumnya ada di daerah apa namanya payudara
bisa berpindah juga ke bagian ovarium. Nah, untuk faktor resiko non genetik yang juga dipertimbangkan karena kenapa? Karena ternyata kejadian paling banyak ovarium itu terjadi pada wanita setelah menopause atau setelah meningkat usianya setelah 50 tahun. Terus juga meningkat resiko pada nuliparitas atau wanita yang tidak pernah hamil memiliki resiko yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah terapi hormon atau penggunaan estrogen jangka panjang pasca menopause. Terus adanya case endometriosis terkait dengan kanker ovarium tipe endometrioid. Terus ada kasus obesitas dan gaya hidup tidak sehat. Kemudian adanya gaya hidup merokok meningkatkan resiko kanker ovarium tipe mucinous atau tipe kanker ovarium yang berlendir. Itu yang tipe yang mucinous. Nah, kalau kita melihat terkait dengan patofisiologi kanker ovarium, kita juga belajar perjalanan kanker ovarium itu melibatkan serangkaian perubahan biologis yang kompleks. Ada dua macam jenis model asal-usul kanker ovarium. Yang pertama adalah model ovulasi berkelanjutan dan model asal tuba falopi. Jadi yang pertama untuk perjalanannya adalah adanya trauma ovulasi, mutasi genetik yang terjadi tadi pada beberapa genetik. Terus yang ketiga adalah ekspansi secara klonal, pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Yang keempat adalah invasi dan metastasis, bisa berpindah-pindah bagian sel yang lain. Ini merupakan model ovulasi berkelanjutan, menyatakan bahwa setiap siklus ovulasi menyebabkan trauma pada epitel ovarium, memicu proliferasi sel untuk perbaikan jaringan. Akumulasi mutasi selama proses ini yang dapat menginisiasi adanya keganasan. Sementara itu, bukti terbaru menunjukkan bahwa banyak karsinoma serosa derajat tinggi sebenarnya berasal dari epitel tuba falopi atau STIC lesion, bukan dari ovarium itu sendiri. Jadi perjalanannya seperti itu terkait dengan patofisiologi kanker ovarium. Terkait dengan mekanisme seluler dan molekuler hingga dari mutasi hingga kemudian terjadinya metastase. Itu yang pertama adanya perkembangan kanker ovarium yang didorong oleh akumulasi alterasi genetik dan epigenetik yang mengganggu jalur persinyalan sinyal normal, mendorong proliferasi tak terkendali dan kemampuan metastase. Jadi seperti yang tadi di awal ya, terkait dengan faktor risiko yang terjadi di mana di beberapa bagian gen itu terjadi mutasi. Mutasi yang terjadi itu memicu proliferasi, itu adalah pertumbuhan sel. Proliferasi yang terus-menerus terjadi tanpa terkendali, tidak ada reaksi apoptosis yang terjadi, sehingga apa? Sehingga kemudian dia akan semakin besar, kemudian setelah semakin besar dan memicu pecahnya bagian di daerah itu, akan memicu metastase atau berpindah ke bagian gen yang lain. Nah, untuk perjalanannya secara mekanismenya, itu yang pertama adalah driver mutation atau mutasi penggerak. Tadi sudah dijelaskan, terjadi pada mutasi di protein 53, BRCA1 atau BRCA2, terus pada PIK3CA ya, PIK3CA. Ini kalau disingkat merupakan singkatan dari PI3CA itu fosfonosid 3 kinase. Itu PIK3CA. Fosfoinositid 3 kinase. Itu merupakan gen manusia yang melakukan proses coding bagian penting dari sebuah enzim yang namanya PI3K. Enzim yang bertindak sebagai saklar utama yang mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan juga lingkungan sel. Ketika itu rusak atau terjadi mutasi, maka tidak akan ada lagi proses saklar yang bertindak sebagai pengatur pertumbuhan, pembelahan, dan lingkungan sel. Ibaratnya ya dia akan terus hidup seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadilah proses proliferasi yang tidak terkendali. Terus juga pada kasus PTEN yang mengganggu regulasi siklus sel. PTEN ini singkatan dari fosfatase entensin homolog. Fosfatase entensin homolog ini adalah sama seperti
fungsinya dari BRCA1/2 yang sebagai supresor tumor gen, atau dia yang menekan supresif atau yang menekan tumor agar tidak tumbuh, atau sebagai remnya. Jadi kalau tadi ada sinyal utama atau saklar utama yang mendukung adanya kapan dia on off untuk proliferasi, kalau PTN ini berfungsi sebagai gen yang berfungsi sebagai regulasi untuk mengerem apabila terjadi pertumbuhan sel yang berlebihan. Tetapi pada kasus terjadinya mutasi di bagian ini, otomatis remnya itu menjadi blong. Berarti tidak ada rem lagi sehingga pertumbuhan sel menjadi berlebihan. Terus kemudian sehingga akan mempengaruhi terkait dengan DNA damage atau rusaknya DNA dan kegagalan proses apoptosis. Itulah yang kemudian memungkinkan sel abnormal menjadi bertahan dan berkembang, memicu yang namanya sel kanker. Terus kemudian angiogenesis tumor ya. Tumor itu akhirnya menginduksi pembentukan pembuluh darah baru, jadi dia memicu juga pertumbuhan sel baru, termasuk adanya pembuluh darah yang hidup di situ, yang mengekspresikan growth factor yang namanya VEGF, vascular endothelial growth factor, yang menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan dan jalur metastase. Ketika tumor sudah mengalami angiogenesis, sehingga tinggal bagaimana kemudian dia mengalami proses metastase atau perpindahan ke bagian jaringan yang lain. Nah, terkait dengan mekanisme yang lain adalah terjadinya mutasi atau aktivitas yang berlebihan di bagian jalur persinyalan sel, di mana terjadinya aktivasi jalur PI3K sebagai enzim yang berfungsi tadi ya, fosfonitid 3 kinase yang berfungsi sebagai penggerak saklar utama, itu menjadi aktivasinya berlebihan, sehingga yang seharusnya dia memicu untuk adanya komunikasi protein atau sebagai mesin metabolisme sel, kapan dia hidup, kapan dia mati, menjadi terganggu, sehingga jalur kelangsungan hidup sel menjadi terganggu juga, komunikasinya tidak terjadi, yang intinya pabrik itu akan terus bereproduksi sel terus-menerus, termasuk sel yang abnormal. Terus yang kedua adanya gangguan pada jalur MAPK ERK, atau dari singkatan MAPK ini mitogen activated protein kinase. ERK itu singkatan dari extracellular signal regulate, ESR. Untuk fungsinya, jalur yang MAPK ini juga memicu terkait dengan signaling regulasinya, sehingga ketika dia terganggu, maka dia akan mendorong, ibaratnya dia terus menerima sinyal terus-menerus, padahal seharusnya tidak ada proses pemberian sinyal untuk dia mengalami proliferasi sel atau pembelahan sel terus-menerus. Tapi kemudian karena adanya gangguan pada jalur ini, sehingga terjadi signaling yang berlebihan untuk terjadinya proliferasi sel. Terus juga terjadinya overekspresi HER2. HER2 ini singkatan dari Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Jadi sebuah protein reseptor atau antena yang menangkap sinyal ya tadi ya. Kalau kita melihat proliferasi sel itu terjadi karena adanya tangkapan sinyal, nah pengaturnya itu adalah HER2 ini. Overekspresi HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, yang sebagai protein reseptor yang berfungsi sebagai controlling sel tumbuh. Sehingga yang seharusnya kalau terjadi kerusakan maka dia akan menghentikan sinyal antenanya untuk masuk ke situ, tapi ketika terjadi mutasi maka yang rusak dibiarkan tetap tumbuh dan dia tetap mengalami proses proliferasi dengan bentuk meningkatkan overekspresi dari protein reseptor itu. Terus jalur yang selanjutnya ada jalur EGFR atau Epidermal Growth Factor Receptor, sebagai salah satu pertumbuhan sel bagian epitel, yang dimana pertumbuhan sel epitel ini yang melapisi beberapa organ tubuh. Nah, beberapa jenis tumor itu tumbuh di bagian sel epitel ini, sehingga ketika terjadi peningkatan EGFR, maka terjadi juga peningkatan signaling MAPK ERK atau mitogen activate protein kinase juga ikut sinyal, sehingga memicu untuk pertumbuhan sel yang berlebihan atau proliferasi sel. Terus kemudian baru terjadi mekanisme metastase atau sel kanker akhirnya melepaskan diri melalui epithelial
mesenchymal transition atau proses di mana dia mengalami perpindahan transport si sel kanker itu ke tempat bagian yang lain melalui cairan-cairan seperti contohnya cairan peritoneal yang ada di perut dan berimplementasi pada gangguan atau kanker pada jenis yang lain seperti organ abdomen seperti omentum, hati, dan paru. Nah, bagaimana prognosis dan perjalanan penyakit? Kalau kita lihat di sini, prognosisnya adalah untuk kanker ovarium itu sangat bergantung pada stadium yang diagnosa ditegakkan. Memang deteksi dini itu dibutuhkan untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup. Namun memang mayoritas ketika dia dideteksi itu sudah sampai pada 75% terdeteksi pada stadium lanjut. Untuk stadium pertama itu tumor terbatas pada ovarium, angka kelangsungan hidup 5 tahun, 85-90 tahun, 90%, prognosis terbaik dengan pembedahan dan kemoterapi adjuvan. Untuk stadium 2 penyebarannya ke bagian pelvis ya. Angka kelangsungan hidup 5 tahunan, 60-70%, memerlukan debulking optimal dan kemoterapi berbasis platinum. Untuk stadium 3 metastase terjadi ke bagian peritoneum atau nodus limf regional sehingga angka kelangsungan hidup kurang lebih 30-40% kalau sampai 5 tahun. Stadium paling umum saat diagnosa biasanya sampai ke stadium 3. Untuk yang stadium 4 itu sudah terjadi perpindahan transport metastase, itu terjadi beberapa bagian yang memicu untuk pertumbuhan sel di tempat lain seperti pada hati, paru, dan pleura. Angka kelangsungan hidup hingga 5 tahun itu kurang lebih 15-20%. Penanganan paliatif dan terapi target menjadi fokus. Untuk biasanya kan dosisnya juga akhirnya dinaikkan ya. Tapi juga melihat apakah sel dalam tubuhnya itu dalam keadaan oke ketika dilakukan pemberian kemoterapi. Dicek juga tingkat albumin serta trombositnya. Karena mau nggak mau beberapa bagian darah itu memicu untuk pertumbuhan sel yang memicu apoptosis. Ketika juga terjadi kerusakan secara menyeluruh sehingga kondisi sel mati kanker dalam tubuh pun tidak ada yang melakukan proses apoptosis itu. Faktor prognosis juga menjadi penting meliputi tipe histologi, grade tumor, jadi ada pengukuran berapa meter gitu, berapa senti, terus tase mutasinya seperti apa, serta bagaimana respon kemoterapi dan bagaimana performa dari pasien. Jadi mempertimbangkan itu untuk kasus prognosis dan perjalanan penyakit kanker ovarium. Deteksi kanker ovarium berbasis laboratorium. Tadi kalau dilihat ya Pak, bagaimana cara kita mendeteksi kalau dia kanker apa enggak gitu. Jadi memang kalau sekarang ini sejauh ini kalau untuk mendeteksi dia kanker apa enggak itu melalui proses yang namanya pemeriksaan berdasarkan gejala. Tapi biasanya gejala itu timbul ketika sudah tingkat keparahannya semakin tinggi juga. Sehingga memerlukan beberapa biomarker detektor yang berfungsi untuk selektif. Sehingga misalnya Anda dalam kondisi muda mau MCU atau medical check up, misalnya secara lengkap dengan kondisi apa kanker apa enggak, kita bisa menggunakan biomarker ini untuk mengecek apakah tubuh kita ini dalam kondisi sehat atau ada resiko potensi terjadinya kanker. Yang pertama ada biomarker utama adalah CA125 atau biomarker standar. Kurang lebih sensitivitasnya 80% pada stadium lanjut. CA ini singkatan dari cancer antigen 125. Artinya apa? Artinya biomarker itu akan menangkap marker cancer yang ada dalam tubuh. Ketika berikatan akhirnya menunjukkan apakah dia memang benaran cancer, terdeteksi benar atau tidak. Yang kedua adalah marker HE4 atau Human Epididymis Protein 4. Nah, itu lebih spesifik daripada yang cancer antigen 125 karena apa? Karena si Human Epididymis Protein 4 ini bisa mendeteksi secara lebih selektif ya untuk mengetahui bahkan tingkat keganasan. Sedangkan kalau yang CA125 itu terkadang ada hasil negatif palsu itu juga terjadi karena dia hanya bisa dideteksi untuk kasus yang dia sudah case-nya tumor ganas gitu ya. Ketika dalam kondisi jinak dia sedikit menurun kalau mau dideteksi apakah dia di tubuhnya ada kanker apa enggak. Terus yang ketiga adalah ROMA score. ROMA score ini adalah algoritma gabungan
untuk menilai bahwa atau singkatan dari risk of ovarium malignant algoritma. Itu scoringnya adalah berdasarkan gabungan marker CA125, marker HE4, dan juga status pasiennya. Apakah dalam keadaan menopause untuk mengetahui stratifikasi resiko malignansi. Terus yang keempat adalah CA19 dan CEA berguna pada tumor mucinous ya. Untuk apa namanya CEA itu karsino embryon antigen ya. Tapi ini khusus untuk tumor yang memiliki basic lendir ya atau mucinous ya. Mucinous itu artinya dia berlendir pada bagian tersebut. Itu selektif tuh kalau untuk yang bagiannya berlendir. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya, ini mungkin secara pencitraan atau pembacaan secara radiografi menggunakan USG transvaginal, bisa menggunakan MRI CT scan, bisa menggunakan biopsi atau patologi anatomi dan genetic testing, bisa menggunakan liquid biopsi untuk mendeteksi DNA tumor circulating ctDNA sebagai pendekatan non-invasif emerging. Pencegahan dini kanker ovarium. Bagaimana sebenarnya ada proses pencegahan yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah meskipun tidak ada metode screening yang terbukti efektif untuk populasi umum, beberapa strategi preventif telah menunjukkan manfaat signifikan dalam mengurangi resiko kanker ovarium terutama pada kelompok berisiko negatif. Yang pertama adalah penggunaan pil KB atau pil oral kombinasi selama lebih dari 5 tahun mengurangi resiko kanker ovarium sampai 50 tahun. Efek protektif bertahan hingga 30 tahun aktivitas 30 tahun setelah penghentian. Terus yang kedua adalah salpingektomi profilaktis, yaitu pengangkatan tuba falopi pada wanita yang membawa mutasi BRCA, mengurangi resiko hingga 80-90%. Direkomendasikan setelah selesai memiliki anak. Yang ketiga adalah kehamilan dan menyusui. Setiap kehamilan penuh menurunkan resiko sekitar 10-15%. Menyusui juga memberikan efek protektif melalui supresi ovulasi. Yang keempat, yang namanya gaya hidup sehat, mempertahankan berat badan, diet kaya serat, yang selanjutnya menghindari merokok serta aktivitas fisik teratur berkontribusi pada pengurangan jaringan. Serta aktivitas fisik teratur berkontribusi pada pengurangan resiko. Gitu. Pengantar kanker ovarium, epidemiologi dan patofisiologi. Tadi sudah dijelaskan ya, patofisiologi secara singkat, adanya gangguan pada sel epitel permukaan ovarium secara 90%. Juga terjadi pada sel germinal atau stroma, mutasi gen BRCA1 CA2 meningkatkan resiko hingga 40-60%. Dengan kasus baru 300.000 per tahun, dengan 70% itu sudah terdeteksi dalam stadium lanjut. Oke, selanjutnya tadi sudah ya terkait dengan epidemiologi, terus ada klasifikasi yang terjadi serta tantangan klinisnya, di mana kasus terburuknya adalah perburukan terjadi pada stadium setelah stadium 3, di mana baru gejalanya itu muncul, termasuk nyeri, termasuk bisa dideteksi terkait keganasan dari kansernya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip umum farmakoterapi kanker ovarium. Sebagai gold standarnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kemoterapi berbasis platinum. Platinum di sini adalah salah satu gold standar untuk pengobatan. Obatnya adalah jenis cisplatin dan karboplatin. Untuk yang jenis platinum ini memiliki sensitivitas prognosis menjadi yang paling prediktor yang paling utama digunakan, karena dia untuk melihat juga apakah prognosis pasien dalam kondisi baik apa buruk, untuk menilai apakah dia bisa menerima obat jenis cisplatin atau tidak. Terus yang kedua adalah kombinasi dengan golongan taksan, atau di sini namanya paclitaxel atau docetaxel. Dikombinasikan dengan platinum meningkatkan overall survival secara signifikan.
Mekanisme kerja melalui stabilisasi mikrotubulus dan penghambatan pembelahan sel. Terus yang selanjutnya terapi pemeliharaan. Setelah respon awal, terapi pemeliharaan bisa dengan golongan PARP inhibitor atau bevacizumab memperpanjang progression free survival atau PFS pada pasien terutama yang terjadi pada mutasi di bagian BRCA. Untuk penilaian respon atau toksisitas, monitoring ketat harus dimonitoring, melihat juga marker yang digunakan untuk melihat dan CT scan untuk menilai kira-kira bagaimana dosis yang digunakan untuk pemberian kepada pasien tersebut. Jadi sifatnya kalau untuk cancer itu sejauh ini yang paling selektif dan sensitif itu menggunakan basic individual terapis atau pemberian basic berdasarkan kondisi pasien, keganasan, serta melihat dari marker yang timbul yang terjadi. Termasuk apabila ada toksisitas yang timbul, misalnya neuropati, gangguan saraf, itu harus mempertimbangkan dosis juga yang diberikan. Termasuk kadar albumin, sehingga kenapa sifatnya adalah individual terapi menyesuaikan dengan kondisi kebugaran pasien setelah pemberian itu dengan kategori tertentu. Nah, untuk drug of choice-nya, kemoterapi untuk kanker ovarium itu, ini ada 4 obat ini sebagai klasik kemoterapi. Yang pertama adalah karboplatin dengan dosis area under curve 5-6 IV setiap 3 minggu. Mekanismenya adalah dengan cara membentuk ikatan silang DNA untuk menimbulkan adanya proses apoptosis sel tumor. Untuk efek sampingnya ada trombositopenia dan mual yang sering terjadi. Yang kedua adalah cisplatin. Ini sama golongan platinum juga. Dosis 75 mg per meter kubik intravena setiap 3 minggu. Platinum generasi pertama lebih nefrotoksik namun efektif. Digunakan bila karboplatin tidak tersedia sehingga menggunakan cisplatin. Tapi ya, hati-hati juga terhadap adanya kasus mual muntah karena pembelian cisplatin ini. Terus juga obat yang lain adalah paclitaxel yang golongan taxel. Itu dosisnya 175 mg per meter kubik intravena selama 3 jam setiap 3 minggu. Taksan itu dari kulit pohon Pacific Yew. Mekanismenya adalah stabilisasi mikrotubulus untuk pada gangguan fase mitosis sehingga membantu biasanya kombinasi bersamaan dengan golongan platin untuk penurunan hiperproliferasi yang terjadi pada kasus kanker ovarium. Terus golongan yang lain adalah docetaxel, dosisnya 75 mg per meter IV intravena. Alternatif ketika tidak ada paclitaxel dengan dimana adanya profil toksisitas yang berbeda, lebih sedikit menyebabkan neuropati. Jadi gangguan saraf itu karena penggunaan obat ini cenderung lebih berkurang, cuman lebih banyak menyebabkan neutropenia febril dan retensi cairan, kekurangan cairan tubuh. Nah, gold standarnya apa? Gold standarnya adalah kombinasi karboplatin dan paclitaxel, merupakan regimen umum, merupakan lini pertama standar internasional untuk kasus kanker ovarium stadium lanjut. Untuk regimen dosisnya, regimen TC atau standarnya adalah karboplatin dan paclitaxel ini dengan jadwal intravena hari ke-1, 3 per week dengan siklus 6 siklus. Indikasinya lini pertama semua stadium. Oke, tadi kalau bicarakan tentang TC ya, TC itu singkatan dari kombinan antara takson dan karboplatin, C-nya carboplatin sehingga TC standar. Yang kedua adalah TC dose dense atau dosis padat, di mana untuk kombinasinya obatnya adalah karboplatin diberikan bersamaan dengan paclitaxel 80 mg per meter kuadrat. Secara IV intravena 6 siklus digunakan pada stadium 3-4 dan
berdasarkan hasil evaluasinya performanya cukup baik menggunakan ini. Terus yang regimen yang ketiga adalah DC, kombinan DC. DC itu docetaxel dan carboplatin. IV juga alternatif bila pasien ternyata intoleransi terhadap paclitaxel. Terus kombinasi yang selanjutnya ada regimen PLD and carboplatin. PLD ini singkatan dari pegilat liposomal doxorubicin 30 mg per meter kuadrat plus carboplatin AUC 5. Intravena hari ke-1 kurang lebih 4 week ya. Terus 6 siklus, lini pertama tolerabilitasnya lebih baik menggunakan yang golongan ini. Pada indikasi kanker ovarium yang resisten penggunaan platinum seperti carboplatin dan cisplatin bisa menggunakan topotesan dengan dosis 1,25 mg per meter kuadrat per hari intravena hari 1 sampai ke 5 kurang lebih 3 week. Untuk perhitungannya dosis carboplatin itu dihitung menggunakan rumus Calvert dengan rumusnya dosis miligram target AUC kali glomerulus filtration rate-nya berapa plus 25. Akhirnya target AUC biasanya 5-6, GFR diestimasi dengan rumus Cockcroft-Gault atau diukur langsung. Untuk premedikasi lainnya adalah pemberian beberapa obat untuk mencegah resiko adanya gangguan sitokin atau badai sitokin karena pemberian agen kemoterapi. Dengan yang pertama diberikan dexamethasone 20 mg intravena secara oral 30-60 menit sebelum pemberian obat kemoterapi. Untuk sebelum diberikan paclitaxel diberikan bisa diphenhydramin 50 mg intravena. Terus untuk mencegah adanya gangguan lambung juga bisa diberikan ranitidin atau famotidin sebelum paclitaxel. Atau bisa juga pemberian antimual karena terkadang menimbulkan mual yang sangat hebat sehingga diberikan injeksi ondansetron, aprepitan, dan dexamethasone sebagai antiemetik. Itu regimen dosis dan protokol pengobatan standar. Sedangkan untuk yang lain menyesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya ternyata dia juga menderita penyakit apa dan lain sebagainya. Sehingga pemberian obatnya, dosis standarnya menyesuaikan dengan pemberian obat yang lain juga. Nah, untuk inovasinya dalam penanganan kasus kanker ovarium itu bisa menggunakan perkembangan terapi dengan basis imunoterapi. Yang harapannya adalah terutama untuk pada beberapa kasus resisten atau recurrent setelah pemberian kemoterapi kok ternyata tidak sembuh malah timbul lagi atau ada lagi, itu bisa menggunakan beberapa jenis agen seperti yang pertama agen PIRP inhibitor seperti olaparib, niraparib, rusaparib. Kerjanya adalah menghambat enzim PARP yang berperan dalam perbaikan DNA sel tumor. Nah, apa itu PARP inhibitor? Itu singkatan dari polyADP ribose polymerase, yaitu sebuah protein alami, jenis protein alami yang ada di dalam sel tubuh yang bertugas memperbaiki kerusakan DNA. Dalam pengobatan kanker, terutama berkaitan dengan regimen seperti carboplatin dan PLD, PARP menjadi sangat penting karena adanya golongan obat baru yang disebut sebagai PARP inhibitor. Obat ini dirancang khusus untuk memblokir kerja protein PARP agar sel kanker tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, lalu terjadi proses apoptosis atau kematian sel. Nah, ini sangat efektif pada pasien dengan mutasi pada gen di BRCA1 sama BRCA2 melalui mekanisme synthetic lethality. Untuk dosisnya, olaparib dosisnya 300 mg 2 kali sehari sebagai terapi pemeliharaan setelah respon kemoterapi menggunakan basic platinum, carboplatin maupun cisplatin. Terus yang kedua, kalau tadi yang dihambat adalah PARP inhibitornya atau enzim PARP-nya.
Yang kedua adalah yang dihambat adalah VEGF. Perlu diketahui bahwa VEGF itu atau Vascular Endothelial Growth Factor itu memiliki peran penting untuk pertumbuhan sel atau proses angiogenesis. Ketika pertumbuhan sel dengan pertumbuhan adanya pembuluh darah baru dihambat, oleh karena itu sel tidak menjadi bertumbuh dan dia akan dihentikan atau dihambat pertumbuhan proliferasi selnya. Nah, sehingga membutuhkan obat seperti bevacizumab sebagai anti VEGF yang bersifat antibodi monoklonal yang akhirnya menghambat VEGF alpha dan menghambat angiogenesis tumor. Dosisnya sekitar 15 mg per kilogram IV, dikombinasikan dengan kemoterapi dan dilanjutkan sebagai monoterapi pemeliharaan. Dan akan meningkatkan PVS secara signifikan pada stadium 3 hingga 4. Apa sih sebenarnya arti dari PVS sendiri? PFS ya, sorry. PFS itu singkatan dari Progression Free Survival atau kelangsungan hidup bebas progresi. Merupakan istilah untuk merujuk pada jangka waktu dan setelah pengobatan di mana pasien hidup dengan kanker, tapi kankernya tetap terkontrol dan tidak memburuk atau tidak progresif. Jadi ketika dokter mengevaluasi efektivitas obat kemoterapi seperti PLD dan karboplatin, atau terapi pemeliharaan seperti PARP inhibitor, PFS itu sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan terapi tersebut. Ada dua kondisi utama yang menandai akhir dari masa PFS seorang pasien, di mana PFS itu intinya yang pertama ukuran tumor menjadi tidak membesar atau mengecil, tidak terjadi penyebaran metastasis baru atau tidak ada perburukan klinis gejalanya. Itu meningkatkan menunjukkan bahwa kondisi PFS itu sudah dalam kondisi yang bagus atau progression free survival-nya sudah bagus. Tapi ketika terjadi perburukan, adanya kanker mulai berkembang lagi, nah itu harus ada evaluasi lagi untuk pemberian terapi lagi. Gitu. Jadi pemberian obat imunoterapi ini salah satunya untuk sebagai penilai atau sebagai scoring juga apakah progresivitas dari tumor atau kanker itu sudah menurun dengan pemberian obat-obatan tadi. Yang ketiga adalah imunoterapi checkpoint. Di sini adalah pembrolizumab dan nivolumab. Yang kerjanya adalah menghambat jalur PD-1 dan PDL1 yang digunakan tumor untuk menghindari sistem imun. Dan ini efektif pada tumor dengan MSI-H dan dMMR atau TMB tinggi. Pembrolizumab disetujui untuk kanker ovarium dengan biomarker yang sangat spesifik. PD1 dan PDL1 itu singkatan dari program DET1. Jadi ini jalur untuk proses apoptosis jaringan sel kanker. Sebenarnya tidak hanya sel kanker, sel yang rusak itu juga mengalami proses PD1 atau program DET1. Jadi dia merupakan sebuah reseptor atau gembok yang terletak di permukaan sel imun kita, khususnya sel T, sebagai tentara tubuh yang kemudian mengidentifikasi bahwa suatu sel tubuh kita itu sedang rusak atau mengalami resiko kanker itu, sehingga dia menerbitkan siklus atau jaringan apoptosis untuk mematikan jaringan tersebut. Yang kedua ada namanya PDL1. PDL1 ini adalah program dead ligand 1, merupakan kunci ligand yang menempel pada permukaan sel, di mana sel normal memilikinya. Tapi sel kanker sengaja memproduksi PDL1 dalam jumlah sangat banyak. Jadi pada kasus case-nya sel cancer itu, dia membuat manipulasi dengan seakan-akan dia menerbitkan bahwa oh ini sel saya sudah melalui proses kematian sel kok. Jadi dia menerbitkan reseptor PD1 khusus dan PDL1 atau ligand 1 khusus, sehingga seakan-akan tubuh ketika mau melakukan proses regulasi apoptosis dihambat untuk tidak melakukan proses itu karena dia memiliki kunci atau gemboknya tersendiri. Sehingga pada imunoterapi checkpoint menggunakan obat pembrolizumab dan nivolumab ini, itu kerjanya adalah dengan menghambat si kunci ini tadi, kunci dan gembok ligand dan reseptor PD1 dan PDL1 ini yang dihambat. Untuk apa? Untuk
untuk menceritakan bahwa tubuh kita ini ternyata memiliki gembok dan reseptor palsu. Sehingga ketika dia bisa dihambat, akhirnya tubuh memberikan sinyal, oh ini ternyata memang kemarin itu benar-benar sel kanker yang menyerupai sel normal gitu. Sehingga kemudian dia mengaktifkan checkpoint untuk proses mematikan si kansernya itu dengan eh, jadi dia efektif pada tumor dengan MSIH ya. MSIH itu singkatan dari microsatellite instability height. Kalau DMMR itu singkatan dari deficient mismatch repair. Jadi si obat imunoterapi ini diberikan, tadi memang dia akan menghambat jalur yang mempunyai gembok tersendiri di kansernya itu, dipecahkan gemboknya. Kemudian dia akan memperbaiki jaringan atau kode genetik pada gen DMMR serta MSIH. Sehingga ketika itu terjadi kombinasi perbaikan di situ, akhirnya sistem kekebalan tubuh mengenali, oh ini benar-benar sel asing nih. Jadi ada proses mematikan melalui sel T akan lebih mudah mengenali mereka memang benar-benar penjahat. Jadi kalau sebelumnya dia melihat ini bukan penjahat nih, kayaknya orang Indonesia juga misalnya. Ternyata setelah diidentifikasi menggunakan obat ini, imunoterapi ini, akhirnya dia bekerja selektif di bagian gen MSIH dan DMMR pada jalur PD1 dan PDL1 ini. Akhirnya benar-benar kelihatan, oh ini benar nih, kalau memang benar dia dia memang benar-benar sel kanker yang harus dimatikan, sehingga sel imun kita mengenali untuk memanggil tentaranya untuk segera memusnahkan jaringan sel kanker tersebut. Itu mekanisme dari imunoterapi checkpoint menggunakan obat pembrolizumab dan nivolumab. Nah, beberapa contoh kasus di sini ada Nyonya S umurnya 58 tahun, berat badan 62 kg, 158 cm tingginya, diagnosisnya karsinoma ovarium serosa stadium 3C, status baru saja didiagnosis, belum mendapatkan terapi. S, kalau kita analisis SOAP berarti kita S-nya subjektif, berarti kita melihat gangguannya apa. Gangguannya, gejalanya adalah pasien mengeluh perut membesar selama 3 bulan, nyeri pada panggul, cepat kenyang, dan penurunan berat badan 5 kg. Riwayatnya sudah mengalami menopause usia 50 tahun, nuli parah, dan tidak ada riwayat kanker keluarga. Secara objektifnya adalah pemeriksaan fisik, diketahui sudah ada ASI-tes positif, massa pelvik teraba, status performa ECOG 1. Laboratorium juga menunjukkan ada CA125 sebagai biomarkernya tinggi sekali karena normalnya itu 35, kurang dari 35, sehingga memang dideteksi memang dia merupakan kanker ganas sudah stadium 3. Karena biomarker CA125 itu hanya bisa mendeteksi pada saat kasus kanker ganas. Terus pada CT scan abdomen pelvik juga ada massa ovarium kanan 10 cm, ASI-tes implantasi peritoneal, tidak ada metastasis jauh. Patologi anatomi menunjukkan karsinoma serosa derajat tinggi, imunohisto menunjukkan ER positif, PR, dan P53 atau terjadi mutasi pada protein P53. Asesmennya apa? Asesmennya adalah karena dia karsinoma ovarium serosa stadium 3, maka fungsi organ cukup untuk kemoterapi, siap, pasien kandidat optimal untuk sitoreduksi primer, maka tidak ada kontraindikasi terhadap regimen, dilihat dulu evaluasinya, dan dilihat, oh berarti targetnya adalah pada mutansi di BRCA, untuk pertimbangan terapi kemudian menggunakan PARP inhibitor. Plannya apa? Plannya adalah regimen standar menggunakan TC, karboplatin AUC5, dan paxilitaxel, dosisnya segini, dengan pramedikasi menyesuaikan dengan kondisi mual muntahnya, dengan pemberian dexamethasone, difenidramin, ranitidin sebelum paxilitaxel, dan antiemetik pemberian ondansetron 8 mg dan aprepitan, serta pemberian dexamethasone lagi. Untuk plannya
monitoring tindak lanjutnya untuk menghitung data lengkap setiap siklus karena untuk mengetahui apakah adanya resiko trombositopenia dan adanya CT scan evaluasi setiap siklus setelah siklus ketiga dan keenam, konseling genetik dan tes BRCA1 atau 2, pertimbangkan olaparib sebagai terapi pemeliharaan bila BRCA positif setelah respon kemoterapi. Jadi seharusnya BRCA itu ketika diberikan hasil bagusnya ketika di terapi menggunakan TC standar itu menunjukkan BRCA kemudian negatif. Tapi ternyata ketika terapi pemeliharaannya BRCA tetap positif, maka diberikan pertimbangan beberapa golongan obat yang lain. Seperti contohnya olaparib di sini 300 mg 2 kali sehari sebagai terapi pemeliharaan bila BRCA positif setelah respon kemoterapi. Pendekatan imunoterapi tadi sudah ya. Jadi adanya proses mekanisme kerja penghambatan PD1 dan PDL1, program DET1 dan program DET ligand 1 sebagai kunci dan gembok yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa memang dia sel kanker untuk mengembalikan kemampuan sel T untuk menyerang tumor. Yang kedua adalah terapi sel CAR-T, sel T pasien direkayasa secara genetik untuk mengekspresikan reseptor CAR yang menargetkan antigen tumor, misalnya mesothelin FR alpha, walaupun ini masih dalam uji klinis awal tapi hasilnya sudah cukup menggembirakan. Harapannya dengan imunoterapi itu sebenarnya mengurangi resiko keparahan karena pemberian kemoterapi. Karena kalau kemoterapi juga beberapa case-nya adalah mengganggu sel darah lengkap ya, salah satunya adalah trombositopenia serta neuropati, perifer, juga gangguan sel yang lain. Dengan penggunaan imunoterapi ini cukup lebih sensitif dan selektif karena hanya mengekspresikan reseptor dan targetnya itu pada antigen tertentu yang dia memang teruji memang langsung menyerang pusat dari kansernya itu. Bisa juga menggunakan vaksin terapeutik kanker walaupun ini sifatnya masih dirancang sampai saat ini, berbasis dendritic cell dan peptide tumor untuk sebagai kombinasi terapi dengan checkpoint inhibitor untuk meningkatkan efektivitas. Dan ada kombinasi imunoterapi dan PRP inhibitor, tadi ada dengan kombinasi olaparib ya, dimana dan durvalumab untuk menunjukkan sinergi dalam uji klinis dengan PFS yang lebih panjang. Jadi prognosis penyakitnya juga bagus, tidak ada perburukan dan akan meningkatkan lifetime dari pasien sendiri ketika diberikan golongan kombinasi imunoterapi dan PARP inhibitor. Mekanisme aksi obat kemoterapi umum tadi sudah mungkin ini hanya tambahan saja ya. Beberapa obat standarnya kalau kita lihat kan tadi ada yang golongan platinum seperti cisplatin dan karboplatin. Dia mekanisme kerjanya adalah menghambat replikasi dan memicu apoptosis. Karboplatin lebih disukai karena profil toksisitasnya lebih bagus daripada cisplatin. Mekanismenya dengan membentuk ikatan crosslink pada DNA sehingga dia menghambat replikasi yang terjadi pada DNA cancer dan memicu sinyal untuk terjadinya apoptosis atau kematian jaringan. Yang kedua adalah takson atau golongan obatnya namanya paxlitaxel, menstabilkan mikrotubulus dan mencegah dipolimerisasi, menghentikan mitosis pada fase M atau fase mitosis, diberikan bersamaan dengan golongan platinum sebagai lini pertama. Dan yang liposomal doxorubicin itu interkalasi DNA dan inhibisi topoisomerase 2, formulasi liposomal mengurangi kardiotoksisitas. Digunakan pada kanker ovarium yang misalkan dia ternyata resisten platinum. Jadi ini sudah pada kategori khusus yang dia resistensi terhadap golongan obat platinum seperti cisplatin dan karboplatin. Yang keempat ya adalah pemberian antimetabolit dan topoisomerase. Contoh obatnya adalah gemcitabine, antimetabolit dan topotesan, inhibitor topoisomerase yang digunakan juga pada terapi lini kedua pada kasus recurrent atau misalnya pasien itu kambuh lagi atau adanya progresivitas sel cancer tumbuh lagi sehingga diberikan golongan lain contohnya golongan topotesan ini sebagai inhibitor topoisomerase sebagai terapi lini kedua pada kasus recurrent. Terapi target inhibitor PARP dan anti-angiogenesis untuk inhibitor PARP itu berperan dalam perbaikan DNA pada single strand dan pada tumor dengan mutasi BRCA1/2 inhibisi PARP menyebabkan akumulasi kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki.
Sehingga ketika dia tugasnya adalah menghambat si PARP itu, harapannya dia melakukan maintenance si BRCA itu untuk kemudian Untuk kemudian memulihkan signaling untuk dia dapat melakukan proses apoptosis pada jaringan sel kanker. Terus yang kedua adalah inhibitor angiogenesis atau anti angiogenesis. Jadi di mana otomorofarium akan produksi VEGF dalam jumlah berlebih sehingga bertumbuh pembuluh darah baru atau jalan-jalan baru kehidupan di dalam sel kankernya. Dengan obat jenis bevacizumab akan menghambat si angiogenesis tumor itu dengan dikombinasikan biasanya dengan kemoterapi, platinum dan taxane. Dapat digunakan sebagai maintenance terapi dan perpanjang PFS ya, progression free survival pada pasien sehingga dia jauh lebih bisa sehat walaupun dalam kondisi kansernya masih ada tapi terkontrol, dia bisa dalam kondisi bagus ke depannya gitu. Imunoterapi dalam penanganan kanker ovarium tadi sudah ya, adanya inhibitor checkpoint, ada terapi sel CAR-T dan vaksin kanker yang berbasis dendritic cell. Studi kasus 1 intinya sama seperti kasus SOAP yang sebelumnya. Di sini cuman kondisinya adalah dia diagnosis karsinoma ovarium epitelial serosa tinggi, Vigus stadium 3C. Protokol terapi adalah adanya debulking surgery seperti sistoserektomi, omentektomi, limfanodektomi, pelvic atau para aorta. Untuk ajuvannya menggunakan kemoterapi untuk golongan TC standar seperti karboplatin dan paclitaxel. Untuk maintain terapi ditambahkan dengan golongan PRPA inhibitor seperti olaparib 300 mg jika BRCA terbukti mutasi positif ya, gen BRCA-nya. Yang kedua adalah rasionalisasi studi kasus 1. Rasionalisasi terapi dan penanganan efek samping. Rasionalisasi terapi memang kalau standarnya menggunakan karboplatin dan paclitaxel dipilih karena bukti level 1 dari uji klinis sudah menunjukkan bahwa karboplatin jauh lebih bagus juga dan bisa ditambahkan dengan bevacizumab misalnya mengingat stadium 3C dengan asites masif untuk mengontrol efusi dan perpanjang PFS. Jadi bisa juga ditambahkan pemberian bevacizumab ya. Salah satunya untuk memperlebar perpanjang PFS progression resikonya itu menjadi lebih kecil dari kansernya. Tetap ada di dalam tubuh tapi dia sudah tidak bisa progresif lagi. Itu mungkin jauh lebih kadang dipilih oleh pasien karena resiko side effect-nya jauh lebih berkurang dibandingkan dengan golongan kemoterapi standar seperti karboplatin dan paclitaxel. Misalnya mau dilakukan maintenance terapi dengan inhibitor PARP, perlu ada cek genetik BRCA1-2, germline dan somatik. Sehingga untuk tahu benar-benar apa obat yang akan diberikan sesuai dengan beberapa perhitungan genetik secara tes biomarkernya. Manajemen efek samping, nah ini beberapa efek samping yang ada seperti disampaikan adanya neutropenia, neuropati perifer, mual dan muntah, serta hipomagnesemia atau suplementasi magnesium rutin pada terapi platinum jangka panjang. Karena biasanya adanya penurunan kadar magnesium secara berlebihan dalam tubuh. Sehingga beberapa case ini seperti contohnya neuropati perifer pada obat paclitaxel harus dievaluasi sehingga membutuhkan vitamin saraf untuk kasus neuropati ini. Terus pada kasus mual muntah berarti profilaksisnya untuk menjaga diberikan ondansetron atau anti mual serta dexamethasone. Kanker ovarium dengan komorbiditas diabetes mellitus. Nah, misalnya tadi ada ya pertanyaan memungkinkan pasien itu dalam case-nya itu dia juga menderita diabetes mellitus dan hipertensi. Bahkan misalnya sudah sampai ke CKD atau kronis kidney disease ya. Stadium 3A misalnya. Nah, berarti kan harus dievaluasi tuh karena adanya kompleksivitas farmakoterapi. Karena beberapa obat seperti karboplatin itu akhirnya beberapa diekskresi di ginjal. Sedangkan harus ada mempertimbangkan glomerulus filtration rate atau kemampuan ginjal dalam filtrasi itu. Ketika ginjal mengalami masalah sehingga harus ada evaluasi dalam penggunaan karboplatin itu.
Terus yang kedua adalah bevacizumab. Salah satu resiko yang dilaporkan adalah adanya hipertensi berat. Sehingga ketika dia masuknya ke hipertensi grade 2 sudah sampai tekanan darah 160/95, sedangkan diberikan obat bevacizumab akan ada resiko hipertensi yang tidak terkontrol. Terus karena dia gula, hati-hati juga karena salah satu obat yang digunakan sebagai penekan supresor tumor adalah dexamethasone, dan juga dia sebagai antiemetik juga. Tapi ketika penggunaan dalam jangka panjang akan meningkatkan glikemia atau jumlah kadar gula darah di dalam tubuh. Untuk penyesuaian dosis dan interaksi obat pada pasien komorbid harus ada pantuannya. Ketika dikasih karboplatin, berarti harus ada pantau fungsi ginjal. Kalau dikasih dexamethasone, pantau glukosanya. Kalau dikasih bevacizumab, ada resiko hipertensi, maka harus dipantau tekanan darah dan proteinureanya. Kalau dia ada antihipertensi, berarti ada optimalkan regimen dan hindari penggunaan NSAID, non-steroid antiinflamasi obat. Dan ketika dia mengalami pasien CA ovarium dengan diabetes, berarti harus intensifikasi juga terapi insulin selama kemoterapi. Jadi harapannya tidak ada eh, pemberian obat yang salah karena pasien juga dia punya hipertensi, berarti hati-hati dalam golongan bevacizumab dan dalam pemberian dexamethasone juga. Serta misalnya sudah ada gangguan ginjal, berarti hati-hati dalam penggunaan karboplatin karena ekskresinya nanti juga akan melalui ginjal. Kesimpulan dan tantangan masa depan, farmakoterapi kanker ovarium terus berkembang dan dari kemoterapi konvensional menuju pendekatan presisi berbasis biomarker. Memang kemoterapi masih relevan sejauh ini karena 70% tingkat responnya cukup bagus menggunakan kombinasi platinum dan takson. Tetapi penggunaan terapi target atau terapi target spesifik itu mengubah paradigma bahwa ternyata ketika kita menggunakan yang golongan ini, PFS-nya jauh secara signifikan lebih bagus. Jadi progresivitas dari kansernya itu juga bisa terhambat atau terkontrol. Yang ketiga adalah imunoterapi merupakan potensi besar karena adanya checkpoint inhibitor dan CAR-T yang menunjukkan hasil yang menjanjikan. Namun memang harus ada identifikasi biomarker yang prediktif yang lebih akurat agar nantinya dia memang bisa menyerang inti kansernya itu. Dan tantangan ke depan adanya resiko resistensi obat ketika penggunaan berlebih dan adanya kekambuhan ketika sudah mengalami proses terapi untuk ovarium. Nah, untuk pendekatan non farmakologis untuk kanker ovarium tersendiri itu ada beberapa diantaranya adalah memang ada intervensi bedah misalnya sudah dalam cukup 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 tidak tidak terlalu parah ya atau apa namanya jinak lah ibaratnya kansernya itu tidak ganas sudah dalam kondisi terkontrol sudah oke evaluasi monitoring itu kita bisa melakukan proses pembedahan pada tumor itu sehingga akan prognosisnya akan lebih bagus atau bisa menggunakan radioterapi tapi memang terbatas penggunaan pada kanker ovarium karena adanya resiko metastasi pada gangguan pada otak atau tulang sehingga terkait penggunaan radioterapi harus ada pertimbangan khusus melihat case tadi yang ada misalnya memang oke, kita bisa menggunakan radioterapi untuk terapinya. Untuk terapi suportif yang lain seperti kebutuhan nutrisi jelas harus ada karena ada resiko trombositopenia sehingga membutuhkan pasokan nutrisi dari luar untuk membentuk sel darah baru yang dibutuhkan untuk proses pembentukan sel T atau tentara yang sebagai perlindungan tubuh untuk dia kemudian memicu reaksi apoptosis melalui makrofag dan sebagainya untuk menghancurkan jaringan-jaringan sel kanker yang ada di dalam tubuh. Terus manajemen nyeri, pemberian pendekatannya untuk melihat tingkat nyerinya, terus dukungan psikologis adanya kelompok sosial, dan rehabilitasi fisioterapi dan pemulihan fungsi. Misalnya ada gangguan saraf karena konsumsi obat kanker ovarium yang memicu adanya neuropati perifer. Untuk terapi komplementer atau herbalnya kita bisa memberi sebenarnya sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya karena basicnya
seperti kurkumin, dia memiliki menghambat jalur NF-kappa B yang menginduksi apoptosis. Ada juga EGCG, zat yang ada dalam teh hijau, epigallocatechin galat, yang menunjukkan efek antiproliferatif melalui inhibisi jalur PI3K. Sehingga ketika dia dihambat, jalur yang memicu apoptosis, jalur yang memicu proliferasi, sehingga induksi apoptosis juga akan menjadi lebih bagus dan memiliki aktivitas anti-angiogenesis untuk mencegah adanya pembentukan VEGF yang baru atau vascular endothelial growth factor. Yang ketiga ada resveratrol seperti anggur dan polygonum. Ini basicnya adalah polifenol dengan aktivitas antioksidan yang tinggi. Dia memicu antiproliferatif dan memodulasi ekspresi gen pada P53 dan menghambat siklus sel pada fase G1 atau S. Dan yang terakhir ada senyawa antimalaria dari artemisinin. Itu aktivitasnya sitotoksik selektif terhadap sel kanker melalui mekanisme pembentukan radikal bebas. Dengan derivat artesunat ini menunjukkan potensi dalam uji praklinis, menunjukkan memiliki kemampuan untuk mematikan sel kanker itu. Kesimpulan dan tantangan masa depan harus ada evaluasi-evaluasi lanjutan, termasuk tantangannya adanya kasus resistensi platinum yang ada, deteksi dini. Semakin bagus deteksi dini, kita bisa menggunakan biomarker baru, menggunakan HE4 ataupun Roma score. Karena dengan Roma score ini ada kombinasi scoring yang untuk melihat sejauh mana tingkat grade dari kansernya. Apalagi yang biomarker HE4 ini dia bisa mendeteksi, bahkan untuk menilai stadium itu bisa menggunakan ini. Cuman harus ada aksesabilitas dan pembiayaan juga untuk agar mendapatkan imunoterapi ataupun deteksi yang lebih bagus di Indonesia, karena itu menjadi tantangan tersendiri. Terima kasih, saya kira cukup atas apa yang saya sampaikan. Mungkin memang tidak lengkap, tidak sampai ke kasus yang sifatnya multi multi disease ya. Tapi setidaknya secara gambaran pakem terkait dengan gold standar, terkait dengan pemilihan golongan yang lain, pemilihan agen imunoterapi pada kasus kanker ovarium, termasuk mekanisme kerja sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terkait dengan penugasan adalah sifatnya merangkum tulis tangan dari materi yang saya sampaikan ini, kurang lebih minimal 2 halaman, nanti difoto dan dikirimkan melalui Google Form yang saya nanti berikan di grup. Gitu ya, jadi hari ini merupakan pengganti kuliah untuk hari Rabu minggu ini. Semoga tetap semangat, semoga selalu menjadi long life learner, pembelajar sampai akhir hayat nanti, karena ilmu farmasi akan terus berkembang dan harapannya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.